Sebelum memulai pelajaran, baik kita berdoa. Menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Nanti kita masuk sebelah sini, keluar sebelah sana ya. Nanti satu kelompok. Oke? Arab itu dari pos ke pos. Iya. Cuma itu doang. Enggak pengolahan hasil. Iya. Anak-anakku sekalian, ini adalah ruang safety center SMK 36. Ya. Nah, ini contoh dari patung yang tadi. Kalian boleh ke sini? Ya. Filmnya. Ini apanya? Kacamata. Ini arah pelindung dadanya. Ya. Lihat ada sepatu safety. Iya, itu sepatu khusus nih seperti ini. Ya. Di kelas sebelahnya ada seperti itu. Masa? Oh, berarti ada yang main ini. Nah, ini lihat ketika ini pelindung kepala, ini pelindung mata dan muka, ini pelindung pernafasan. Jadi ketika kebakaran harus pakai pelindung pernafasan. Nah, ini lihat. Ini buat 2 kaki 1 tangan. Seperti kalian ketika nanti naik tower. Ya, naik di tangga, jadi jangan sembarangan. Jadi jangan misalkan kalian sambil pegang handphone sambil dada gitu. Iya, tiba-tiba nanti jatuh, handphonenya jatuh, kalian juga terjatuh. Jadi ada 3 titik tumpul. Nah, seperti ini ya. Boleh didokumentasikan, boleh dicatat. Ya. Jadi per kelompok ya, nanti kalian per kelompok. Nah, ini lihat. Ini buat signal kebakaran, kekurangan oksigen. Ini. Nah, kalau ini peralatan yang digunakan. Ini titik kumpul, titik 0. Ya. Oke. Nah, ini beban yang tadi saya bilang. Ya. Jadi setiap ruangan harus ada yang namanya kotak P3K. Ya, mestinya di kelas juga harus punya P3K. Nah, ini coba siapa yang mau ngangkat praktek beban yang tadi saya sudah presentasikan? Saya, Ibu. Coba. Bagaimana tadi cara ngangkatnya? Coba dari bawah coba. Oh. Ya, dari bawah. Bagaimana posisinya? Di bawah sini. Ya. Jadi tidak boleh langsung begini. Khawatir nanti di sininya salah ukuran atau salah kejepit. Baik. Nah, kalau ini buat pembuangan sampah. Ini apa ini? Alat pemadam kebakaran. Iya. Ya. Jadi ketika ini caranya nih. Yang pertama tarik atau cabut pin pengaman. Terus iya, itu yang ditarik. Kemudian arahkan. Ini nih, kita pegang. Ya. Arahkan selang alat pemadam ke sumber api. Ketika ada sumber api, kalau misalkan apinya masih kecil, jangan disiram pakai air. Jadi karung dibasahin atau kain dibasahin, langsung ditutup. Itu lebih efisien dibandingkan disiram air. Ketika disiram air nanti tak khawatir, biasanya api membesar. Nah, remas kuas pemicu. Jadi ininya nih kalian diputar-putar. Kemudian sapukan alat pemadam. Jadi semprot ke sumber api. Oke, kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang apa? Kenapa kalau disiram air dia besar? Itu pengaruh seperti itu biasanya. Oksigen ya.
Ya? Udah. Sekarang kelompok 1 silakan naik ke kelas. Lihat sini. Sekarang ada sprinkler ya, ada sprinkler. Dia tabungnya ada apa loh di dalam? Bukan. Selamat datang di ruangan Safety Center SMK 36. Berarti ini ruangan apa? K3 ya? Nah, tadi kalian sudah lihat dari presentasi saya. Ini apa namanya? Ini? Ketika memakai helm, kalian ininya harus benar terikat. Sama ketika kalian naik motor, kalau pakai helm biasanya ada yang males diikat ininya. Ketika kena musibah, misalkan jatuh, kena kepala, bisa fatal. Oke, sip. Nah ini sarung tangan. Lihat sini, boleh kesini ya? Boleh. Lihat, ini sepatu safety. Ini yang saya bilang. Ini jangan salah. Ini keras sepatunya. Boleh maju, boleh. Iya. Ini sepatunya keras. Di dalamnya ada mesinnya. Tapi ketika digunakan, ini enak, nyaman. Ya. Nah, ini saya yang bilang tadi. Ini alat pelindung. Ya. Nah, ini dilihat. Ini yang tadi saya paparkan, ini sarung tangan, ini rompinya, ini alat pelindung pernafasan. Jadi ketika misalkan ada kebakaran, langsung ambil alat pelindung pernafasan. Segera lari ke titik kumpul. Ya, ini harus diingat kalian, apalagi anak laki-laki atau kalian yang anak TKJ, ketika naik tower, ya. 2 kaki plus 1 tangan. Tidak ada yang misalkan kalian ketika lagi naik tangga, kalian sambil selfie. Hai, gitu kan. Lagi di atas nih, gitu. Ya. Itu bisa jatuh, handphonenya jatuh, kalian juga jatuh. Konsentrasilah ketika kalian sedang bekerja. Atau 2 tangan, 1 kaki. Ya. 2 tangan, jadi tangannya pegang tangganya, 1 kaki berjalan naik ke atas tangga. Oke, ini sudah paham? Sudah. Ya, ini dilihat. Ini tanda-tanda atau warning signal buat misalkan, oh kalau misalkan ini tandanya ada bahan peledak, kalau ini oksigen. Ya. Nah, ini peralatan dimakanya yang buat anak pemasuk. Kalau ini titik kumpul, jadi nanti kalau ada eksiden atau ada kecelakaan atau kenapa-napa, kalian ada titik kumpulnya. Oke? Oke, siap. Nah, kalau ini tempat pembuangan sampah. Jadi yang namanya sampah tidak diperbolehkan buang sembarangan. Nah, yang warna merah bahan beracun. Nih, warna merah. Warna kuning makanan daun tulang. Warna kuning botol kaleng kaca. Yang hijau makanan yang bisa yang bisa menjadi pupuk. Oke. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu nggak? Apa? Alat pemadam atau apa? Ini penggunaannya, cara menggunakannya. Ya. Yang pertama tarik atau cabut pin pengaman. Jadi tarik ininya, tarik ya. Kemudian kalian pegang ininya di depannya. Arahkan selang ke alat pemadam atau sumber api. Kemudian di sininya diremas.
Soalnya ini ketika ada gasnya atau ada itunya, dia akan kenceng, ya. Jadi stabilkan. Sapukan alat pemadam pada seluruh area kebakaran. Oke. Ya. Ini ada angkat beban. Coba tadi yang laki-laki sini. Coba praktekkan bagaimana cara mengangkat beban yang benar. Boleh dipakai kopinya, kopinya boleh, kalau nggak ditunjuk. Pegang temennya juga boleh. Coba, ayo, kamu. Boleh satu tangan, misalkan dari bawah, coba kalau dari bawah. Caranya bagaimana kalau dari bawah? Coba bagaimana caranya tadi? Jadi jangan langsung mengambil seperti ini ya. Bagaimana tadi? Posisikan yang benar dulu kakinya. Ya, baru angkat. Ingat baik-baik ya. Posisikan dulu kakinya, baru dia. Sama ketika misalkan nanti kalian ngangkat buat kabel-kabelan atau segala macam, ya. Jadi tidak ada langsung badan membuk. Oke, silakan ditaruh. Nah, kotak merah ini apa? Kotak P3 K. Jadi nanti di kelas usahakan ada kotak P3 K. Misalkan sakit apa. Tadi seperti saya bilang, yang namanya musibah tidak ada yang tapi dia datang tiba-tiba. Baik, terima kasih buat kelompok ini. Silakan naik ke kelas. Iya. Rahman, nggak ada. Biasanya Mas Ani. Kelas biasa mau nggak? Kelas biasa. Iya, itu. Oh bukan, bisa. Jangan, kan. Biasanya Hanif ada. Paper bag ada di paper bag. Selamat datang di ruangan Safety Center SMK 36. Ini ruangan K3R. Seperti yang tadi di paparan saya, ini apa ini? Helm. Ini apa? Kacamata. Ingat, ketika kita menggunakan helm, kita harus terikat, posisikan helm menggunakan yang apalagi kalian para pengguna motor, usahakan menggunakan helm. Ketika terjadi kecelakaan, helm ini sangat membantu. Ini sarung tangan. Ya. Fungsinya untuk apa sarung tangan? Melindungi tangan. Jangan salah, anak TKJ ketika kalian manjat tower, itu licin. Ya. Tangganya licin. Atau ketika kalian narik kabel, kalau kalian nggak pakai sarung tangan, tangannya bisa lecet. Nah, ini sepatu safety. Nih lihat, boleh ke sini? Boleh. Oh, itu yang ada di kelas. Ya, sebelahnya ya. Lewat sini. Boleh lewat sini, mau kemana? Ya, boleh kalian injak ini. Ini sepatu safety keras. Ya. Ini keras, cuma ini ketika digunakan sangat nyaman. Ya kan? Nah, kalau misalkan kalian, saya bilang tadi, ketika manjat tower misalkan kejatuhan tang pimping, ya, itu kan tang pimpingnya sakit kan? Ketika ketiban, kalau pakai sepatu safety, kakinya aman-aman saja. Nah, lihat, ini ketika terjadi kebakaran, ini pelindung pernafasan. Ketika terjadi kebakaran, cepat lari ke titik kumpul dan menggunakan pelindung pernafasan. Ya. Nah, ini ketika kalian misalkan naik tower, 2 kaki 1 tangan. Jadi 2 kakinya kalian dua-duanya, 1 tangan untuk memegang.
atau dua tangan satu kaki. Ya. Kalau dua tangan satu kaki, jadi tangannya megang, satu kakinya bertumpu. 3 titik tumpu. Jangan sampai ketika kalian misalkan lagi naik tower kalian selfie. Ada selfie. Iya. Atau misalkan ketika lagi naik tiba-tiba kalian nge-vlog. Hai, lagi di menara ini nih, tiba-tiba jatuh, handphone rusak, kalian wafat, bisa juga patah kaki, terjadilah kecelakaan. Jadi harus diperhatikan, ya. Jadi harus diperhatikan 3 titik tumpu. Nah ini warning signalnya, ya. Kalau ada gambar kayak gini berarti ini kebakaran. Kalau ini oksigen. Ini ada yang tahu ini apa? Kotak P3K. Jadi usahakan di setiap ruangan ada kotak P3K. Misalkan buat taruh minyak-minyak, betadin kah, kapas kah, alkohol kah, obat pusing kah, obat sakit gigi kah, obat mual. Oke? Nah, ini buat titik kumpul. Jadi misalkan kalian terjadi musibah, kalian harus lari ke titik kumpul. Paham semuanya? Sip. Ini lihat, ini tempat sampah. Yang namanya sampah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk ketiga LH. Yang merah buat apa? Bahan beracun atau berbahaya. Misalkan kayak sampah-sampah rumah sakit, suntikan, jarum suntik, obatnya, ya. Nah, yang hijau buat makanan dan tulang. Nah, biar bisa didaur ulang, jadi pupuk, jadi apa lagi? Biasanya sih digunakan untuk pupuk. Nah, yang kuning buat botol kaleng atau kaca. Ya, logam. Oke. Lihat sebelah sini. Ini ada apa? Alat pemadam kebakaran. Apa? Ini cara menggunakannya. Yang pertama, tarik atau cabut pin pengaman. Ini dia. Jangan. Ya, kayak tembak-tembakan. Arahkan sang alat pemadam ke sumber api. Diarahkan dulu. Jadi jangan langsung diaktifkan atau dipencet. Nanti keburu wah gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya remas tuas pemicu alat pemadam api. Ujungnya diputar. Ya. Di sini. Seperti itu, ya. Satukan alat pemadam api pada seluruh area terbakar. Jadi, ketika ada kebakaran tidak boleh panik. Kalaupun panik, kalian harus lari ke titik kumpul. Oke, siap. Nah, dilihat. Tadi saya sudah memaparkan cara mengangkat beban. Siap. Ayo yang laki-laki coba ini mandala. Yang mandala itu. Ayo turunin di bawah. Ayo kamu juga turunin di bawah. Turunin di bawah. Coba cara mengangkat beban kalau dari bawah seperti apa? Coba. Tadi saya bilang apa? Tidak ada yang langsung membongkok atau membungkuk. Caranya bagaimana? Turun dulu kakinya. Ayo coba dipraktekkan yang laki-laki. Ini, awas, belum berbencong. Astagfirullahaladzim. Nah, ayo, bagaimana caranya? Kakinya baru diangkat beban. Ya. Buat nggak? Oke, siap. Silakan ditaruh. Itu nggak boleh basah, nggak boleh ngasal.
Nah, ini. Justru ini yang berat ya? Iya, yang kecil. Ya. Terima kasih. Silakan naik ke kelas ke kelas tadi ya. Kita ketemu di kelas. Iya, silakan naik. Rapi, baris sesuai yang tadi. Balik-balik kan. Empat dulu lah. Bagaimana tadi di safety center? Puas nggak? Seneng nggak? Capek nggak? Baik, karena sudah hampir habis, kalian nanti saya share, kita berefleksi dulu. Kita refleksi, saya akan share Mentimeter. Saya sudah menge-share refleksi di Mentimeter. Sekarang tolong kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi. Tulis nama kalian ya. Tulis nama Mi. Iya. Tulis nama kalian. Biar ada responnya. Bagaimana proses pembelajaran ketika LH ini berjalan? Tulis nama kalian baru jawab pertanyaannya. Kita merefleksikan ya. Apa? Nama panggilan aja boleh. Jadi kita refleksi ada 5 soal refleksi ya. Tolong segera biar Yaudah, saya sudah mengerti. Respon kirim. Langsung kirim ya. Kalau misalkan nggak ada yang membingungkan, bilang aja, saya sudah paham atau apa gitu. Ya, jadi ada 5 refleksi ya. Depannya. Nama dulu ya, Bu. Boleh. Namanya kalau di belakang boleh nggak, Bu? Boleh. Oke. Jadi kita merefleksikan kegiatan kita hari ini. Baru berapa orang yang jawab? Baru 11 orang, 12 orang. Belas orang. Lancar dan sudah ada pemahaman tentang kelompok pembelajaran K3LH. Baru 19 respon. Seru dan saya sekaligus bisa mengenal tentang K3LH. Lumayan gampang. Paham. Baik, baru 25. Kurang berapa lagi? 9. Pakai laptop. Respon. Coba lihat pertanyaan selanjutnya. Apakah ide
perbaikan yang muncul setelah proses pembelajaran K3LH. Ayo ada ide-ide apa lagi nih? Ide apa yang muncul setelah pembelajaran K3LH ini? Mencoba menggunakan K3LH saat bekerja. Wih, Masya Allah, Randy. Dari yang biasanya kita ngangkat beban, bangku sekarang jadi tahu. Ya, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian harus aware sama diri kita sendiri. Menyediakan kotak apa? Amal. P3K. Ini gak ada ininya nih. P3K Alfi, P3K Alfi gitu dong. Amal. Kotak amal. Armira Luna Maya lebih memperhatikan keselamatan dalam bekerja, makin tahu tentang K3LH. Bu baca dong, waro. Memperhatikan keselamatan, menyediakan kotak P3K. Jadi bendahara, ini ide bagus nih. Bendahara tuh. Jadi mengeluarkan beli nanti ya kotak Bendahara itu. nanti ya. Sim. Boleh ya ketua kelas? Oke, berikan respon. Menerapkan K3LH, memperhatikan keselamatan kerja. Ayo yang lain mana? Saat bekerja lupakan masalah-masalah yang mengganggu pikiran. Pikiran apa sih? Pikiran gak ngerti. Nih, bagaimana konsep-konsep yang kalian pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Konsepnya? Tadi yang sudah saya jelaskan di safety center tadi, bagaimana kalian menerapkannya? Ada apa aja tadi? Ayo, tadi ada apa aja? Ada tempat sampah, ada apa lagi? Ada alat pemadam kebakaran. Nanti kalian bagaimana? Refleksi kalian. Nah ya, lari ke titik itu, kumpul saat kebakaran. Insya Allah, Ustaz Randy, top. Kita berlomba. Membuang sampah sesuai tempatnya, siap. Membuang sampah sesuai dengan jenisnya, sip. Memilah sampah, harus selalu menyediakan tempat sampah kota K3LH. Oke. Ketika ada kebakaran, langsung mengambil alat pemadam kebakaran dan buang sampah pada tempatnya, siap. Menggunakan alat safety. Baru 14 orang, ayo mana yang lain? Ini gak ada namanya nih. Tri, buang sampah pada tempatnya. Baru 17 orang ya. Ayo yang lain mana refleksikan. Baru 18 respon. Step.
Jangan main safety aja. Siap. Oke, terima kasih. Sudah 23 respon. Lebih berhati-hati lagi. Linglung. Wih, linglung. Apa itu? Nah, apa yang masih membingungkan bagi kalian tentang pembelajaran K3LH yang telah kita pelajari? Paham? Oh, nggak ada yang perlu dijelaskan. Baru 2 respon. Ayo, yang lainnya mana? Berat besi yang ada di sepatu. Oh, berapa? Iya, saya juga mestinya kita tadi mengukur ya berapa berat besi yang ada di sepatu. Saya juga belum pernah kepikiran. Baik, nanti akan kita telaah. Tapi ingat ya, itu sepatu biar berat tapi ketika dipakai sangat nyaman. Baru 12 respon. Cara naik tower pakai sarung tangan. Siap, nanti kita akan belajar naik tower. Iya. Towernya 36. Ada di atas, lantai 4. Oke, siap. Saya jagonya. Iya, siap. Tapi kalau yang mau tabu ke masalah bisa naik doang. Iya, bisa naik. Iya lah. Kemarin di atas juga cuma foto-foto doang. Iya. Jelas. Apakah jika suatu perusahaan tidak mematuhi keselamatan kerja dapat dilaporkan? Harus dilaporkan. Siap. Paham. Berapa meter tinggi tower? Tergantung ya. Ada yang sampai 30 meter, ada cuma 10 meter. Soalnya dia numpang di rumah orang. Iya. Jadi tergantung situasinya, tempatnya di mana. Oke. Udah. Nah, ini terakhir. Kendala apa saja yang dihadapi saat pembelajaran K3LH? Kendalanya apa tadi? Tulis dong refleksi kalian. Nggak ada. Namanya siapa, Mbak? Insya Allah, Ustaz Randy. Ustadz mulu kayaknya. Oh iya. Tidak ada. Tidak ada rezeki. Tidak ada rezeki. Apa? Ini ada apa? Ini kali ini ada 22 respon. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah tidak ada yang mengalami kesulitan. Oke, terima kasih buat kalian semua. Oke ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Sekarang sebelum saya tutup, saya punya tepuk semangat. Coba ditaruh handphonenya. Gini. Tepuk semangat. Aha. Ya. Gini saya contohkan. Tepuk semangat. Aha. Ma. Aha. Nya. Aha. Semangat. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih buat kita semua yang lagi galau, yang lagi capek. Semoga kalian tetap semangat.
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Berapa menit? 60 lebih. 60? Iya. Ya, maksudnya 90. Enggak tahu sih.